Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Uji kompetensi materi trigonometri dari buku paket Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 121. Ya, di video ini kita akan bahas soal nomor 3 dan nomor 4. Kemudian untuk pembahasan soal nomor yang lain silakan dicermati di playlist. Ya, Dek ya, link playlist nanti akan muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Baik, langsung aja kita ke soal nomor 3. Demi keamanan, tangga seharusnya diletakkan dengan sudut kemiringan 75 derajat. Nah, ini gambarnya. Ya, ini tangganya yang warna coklat. Kemudian ini sudut kemiringannya harus 75 derajat. Diketahui tinggi satu lantai pada gedung berikut adalah 3,2 meter. Jadi, jika ini lantai 1, maka dari sini ke sini 3,2 meter dan seterusnya, ya. Jika tangga perlu disediakan tepat di luar jendela lantai 3, berapakah panjang tangga yang diperlukan? Kebetulan ini kan membentuk segitiga siku-siku. Berarti kalau yang ditanyakan adalah panjang tangga, itu sama saja dengan mencari sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku, ya. Lalu ini adalah jendela lantai 1. Kemudian ini adalah jendela lantai 2. Gitu ya. Berarti nanti jendela lantai 3 itu kira-kira ada di sini. Nah, atau ini kalau kita gambar ulang, ya kita gambar segitiga siku-sikunya saja, kira-kira nanti seperti ini. Nah, berarti kita punya segitiga siku-siku, taruhlah A, B, C, ya siku-siku di B. Nah, sama ya. Sudut C ini sama dengan 75 derajat. Kemudian tugas kita di sini adalah menghitung panjangnya AC ini berapa meter, ya. Nah, panjangnya AB itu merupakan ketinggian jendela yang ada di lantai 3. Nah, ketinggian jendela di lantai 3 ini bisa kita anggap sama dengan ketinggian 2 lantai gedung di bawahnya. Nah, maksudnya begini. Kalau misalkan ini adalah jendela di lantai 2. Untuk mempermudah perhitungan, ya, ketinggian jendela di lantai 2 bisa kita anggap sama dengan ketinggian satu lantai gedung di bawahnya. Ya, supaya gampang. Nah, dengan pola yang sama, kalau yang kita butuhkan itu adalah ketinggian jendela di lantai 3. Berarti ketinggian jendela di lantai 3 ini bisa kita anggap sama dengan ketinggian 2 lantai gedung di bawahnya. Paham ya sampai sini ya? Berarti AB nanti langsung saja itu akan sama dengan 2 kali ketinggian satu lantai. Berarti 2 kali 3,2 meter sama dengan 6,4 meter. Nah, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya tugas kita adalah menghitung panjangnya AC ini berapa. Sudutnya diketahui 75 derajat. Berarti 6,4 meter ini merupakan sisi depan. Lalu yang ditanyakan ini kan sisi miring. Maka kita bisa memanfaatkan perbandingan trigonometri sinus, ya. Dalam hal ini sinus berapa? 75 derajat. Kalau sin theta itu rumus umumnya kan sin demi sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Lah kebetulan tetanya ini sama dengan berapa? 75 derajat. Ini bukan sudut istimewa. Berarti nanti harus kita hitung dengan menggunakan kalkulator, gitu ya. Jadi sin 75 derajat ini sama dengan AB dibagi dengan AC. Oke. Sin 75 derajat. Coba ini saya hitung dulu dengan menggunakan kalkulator ya, Dek ya. Sin 75 itu sama dengan 0,96. Ya, ini saya bulatkan. 0,96 sama dengan AB itu 6,4 meter dibagi dengan AC. Nah, berarti AC itu sama dengan 6,4 dibagi 0,96. Ya, 6,4 dibagi 0,96 ya. Nah, hasilnya adalah 66. Coba ini saya hapus ya. Ini keliru. Nah, 66,6 meter. Nah, ini jawabannya. Berarti panjang tangga yang kita perlukan adalah sekitar 66 meter. Ya, atau tepatnya 66,666 sekian meter. Oke, kita geser ke soal nomor 4.
Tommy berkata bahwa sinus dari salah satu sudut lancip di sebuah segitiga siku-siku selalu sama atau pasti sama dengan kosinus dari sudut lancip lainnya. Dengan kata lain, ya, ini gambarnya, cos B, ini sudut B, itu sama dengan sin A. Ya, ini sudut A. Nah, apakah pernyataan Tommy ini benar? Apa bukti dan penjelasannya? Jadi jawabannya adalah pernyataan Tommy ini benar. Ya. Jadi memang benar cos B itu pasti sama dengan sin A, atau bisa diperluas nanti. Sin B itu sama dengan cos A. Jadi begini, kembali kita mengacu ke rumus dasar, ya. Kalau cos theta itu kan rumus umumnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, ini saya beri tanda ya, supaya enak dipakai belajar. Cosami. Nah, supaya ingat. Kalau yang sudah ingat, supaya semakin ingat. Kemudian kalau sin, ya sin theta, itu rumusnya adalah sin demi. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, berarti kalau kita punya cos B, ya. Nah, cos B. Sudut B ada di sini, ya. Berarti sisi samping bagi sudut B itu adalah BC. Ini samping, ya kan? Terus sisi miring bagi sudut B adalah AB. Nah, sehingga cos B itu akan sama dengan BC dibagi dengan AB. Jelas sampai sini ya, Dek ya? Baik. Sekarang kita ke sin A. Sudut A ada di sini, ya. Rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, ya. Depannya sudut A ini kebetulan ya BC. Nah, jadi ini depannya sudut A. Lalu sisi miring yang tetap, ya, selalu AB. Nah, ini selalu ini ya, tetap ya. Oke, berarti sin A itu sama dengan BC per AB. Nah, jelas terlihat di sini bahwa kalau cos B itu sama dengan BC per AB, lalu sin A itu sama dengan BC per AB, dapat disimpulkan pasti cos B sama dengan sin A. Sehingga nanti kalau ditanyakan atau kalau ditanya penjelasannya, berarti cara menjelaskannya seperti ini. Jadi sudut apa ini? Kalau cos B berarti sisi samping ya, bukan sudut ya. Jadi sisi samping pada sudut B itu sama dengan sisi depan pada sudut A, ya. Kalau sisi miringnya kan selalu tetap, ya kan? Berarti ketika sisi samping pada sudut B sama dengan sisi depan pada sudut A, maka akibatnya cos B ya sama dengan sin A. Oke. Nah, nanti kalau diperluas sin B, ya, sin B ini juga akan sama dengan cos A. Ya. Alasannya sama, karena sisi depan pada sudut B itu sama dengan sisi samping bagi sudut A. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.